Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya sayyidina wa maulana Muhammadin asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ahlus sidqi wal wafa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 238 Al-Baqarah. Peliharalah atau jagalah solat-solat yang 5 waktu, teristimewa solat subuh dan asar, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk, dengan khudu', dan dengan hudur hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada 2 pelajaran penting yang bisa kita uraikan. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ima hebatna dawa ayat-ayat ni Allah. Satu ayat saja banyak hikmah di dalamnya. Apalagi 6.666 ayat. Banyak hikmah di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Pertama, pelajaran yang bisa kita uraikan dalam ayat ini, jagalah solatmu dan ajaklah anak istrimu untuk menjaga solat yang 5 waktu. Wassalatil wusta, teristimewa solat wusta. Apa itu solat wusta? Solat subuh dan asar.
Itu mayoritas ulama banyak berpendapat bahwa sholat wusta itu maksudnya adalah asar dan subuh. Pendapat paling kuat, sebab pada waktu asar dan subuh itu bergantian malaikat-malaikat Allah turun dari langit, naik ke langit untuk mencatat dan membawa amal-amal manusia. Itu pada waktu subuh dan asar, pergantian siang dan malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Berarti subuh asar. Teristimewa sholat subuh dan asar. Apa yang harus kita jaga di dalam sholat itu? Kenapa Allah mengatakan hafizu, peliharalah, jagalah sholat itu, sholat yang 5 waktu. Apa yang perlu kita jaga? Yang pertama, jaga waktunya, jangan sampai ketinggalan. Sebab orang-orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat karena meninggalkan suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah sholat 5 waktu. Itu ciri orang baik, ciri orang takwa. Apalagi seseorang itu mampu mengistiqomahkan, mampu memelihara, juga menjaga waktu-waktunya, terutama tepat pada waktunya. Ini luar biasa tuh. Awal waktu. Jika tidak bisa awal waktu, jangan sampai ketinggalan waktu sholat. Asar, sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, isya, sholat. Itu kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jaga rukun-rukun di dalam sholat. Baca Fatihah termasuk rukun, takbiratul ihram termasuk rukun. Ini perlu dijaga rukun-rukun dalam sholat. Kemudian jaga sunnah-sunnah dalam sholat. Dan jaga daripada yang membatalkan sholat. Qulai puliar mun sude hafizu, ima makna ni hafizu ala sholawat was sholatil wusta. Jaga waktunya, jaga rukun-rukunnya, jaga sunnah-sunnahnya, dan jaga daripada yang membatalkan sholat. Itu termasuklah orang tersebut hafizu ala sholawat, memelihara sholat yang 5 waktu. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, mereka menyebutkan bahwa siapa orang yang bisa menjaga sholatnya, bisa memelihara sholatnya, maka Allah akan berikan kepadanya 5 kemuliaan. Ini khusus bagi mereka-mereka yang mampu memelihara sholatnya, menjaga waktu sholatnya. Allah beri kepada orang itu 5 kemuliaan. Yang pertama, mardhatun li rabbika tabaraka wa ta'ala. Siapa yang mampu menjaga sholat subuh, maka Allah ridho, Allah senang kepada orang itu. Jadi salah satu manfaat sholat subuh disenangi oleh Allah. Selain itu kewajiban kita kepada Allah, sholat subuh yang kita laksanakan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subuh kan hurufnya tolu, sod, ba, ha. Sodnya itu sobar. Orang-orang yang mampu sholat subuh itu termasuk orang-orang sabar. Karena sabar bangun di pagi hari. Sabar dengan dinginnya pagi hari. Sabar mengambil air wudhu di pagi hari. Maka orang yang mampu memelihara waktu sholat subuh itu adalah termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Berbeda dari sabarnya lakna sembahyang subuh dan sabarnya lakna sembahyang subuh. Berbeda, jauh. Maka jika mencari teman, cari yang sering sholat subuh, cari yang istiqomah sholat subuhnya, cari yang selalu menjaga waktu subuhnya. Dia akan menuntun kita kepada kesabaran.
Nah, sebab orang itu sudah terbiasa sabar mengerjakan sholat subuh. Nara dope mertinggal-tinggal, nara dope kadang-kadang ila leon sengaja meninggalkan sholat subuh, tagian dona modomi, onakan dope ne ginjang niamak, ginjang nia suri, nah tempat tidur ni baun. Itu orang-orang yang akan merugi nantinya. Dan sobar ya berarti nama laksanaun sembahyang. Sedangkan firman Allah berkata, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Apapun perihal yang kita lakukan, yang kita alami, maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita diuji sakit, minta tolong kepada Allah, sabar dengan sakit itu, kemudian dirikan sholat supaya hilang penyakit itu. Nah, itu adalah firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf yang kedua, ba, subuh. Ba-nya itu birrun, banyak perbuatan baik, orang-orang yang selalu sholat subuh. Maka orang yang istiqomah menjaga sholat subuhnya, bisa dikatakan orang itu orang baik karena punya kebaikan yang sangat banyak. Kemudian huruf yang ketiga, huruf ha, subuh. Haknya itu hikmatun. Orang-orang yang sholat subuh selalu dipenuhi hikmah hatinya, dipenuhi ilmu-ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwanya dengan keberkahan sholat subuhnya. Ini ulangi tinggal pun sumbayang subuhon, sa asik-asik na pina mudumi, sa tagi-tagi na pina istirahati, bangunlah. Sungguh Allah telah merindukan ucapan syukur dari lisan kita yang banyak dosa, karena masih diberi kesempatan bangun di pagi hari, masih bisa bernapas di pagi hari, dan akan menjalani kehidupan di pagi hari itu. Allah ingin mendengar rintihan syukur kita kepadanya. Mana suara syukurmu kepadaku? Aku telah membangunkanmu dan aku tidak mengganggu tidurmu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi hari. Aku tak pernah mengganggu tidurmu. Tidak ada mimpi-mimpi buruk yang engkau alami. Bangunlah wahai hambaku, dirikan 2 rakaat sholat subuh sebagai bentuk rasa syukurmu kepadaku, kata Allah. Maka orang-orang yang sering menjaga sholat subuhnya, dia itu akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perluan hikmahi di atas ilmu. Ginjang ni ilmu lepe, alakna dong hikmahna luar biasa di sisi ni Allah Ta'ala. Berbeda-beda alak-alak nomor ilmu. Itulah fadilah yang pertama. Orang yang menjaga sholat subuhnya, Allah ridha kepadanya, Allah senang kepada orang itu. Yang kedua, wa ijabatud du'a. Siapa yang bisa menjaga sholat zuhur, maka Allah akan mengijabah doa-doanya. Oh, ternyata rahasia berdoa itu waktu zuhur. Sebab jika seseorang mampu menjaga sholat zuhurnya, ijabatud doa, Allah akan mengijabah apapun permohonannya, apapun permintaannya, apapun doanya kepada Allah. Makanya pala purwa ikobulukun Tuhan hajat niba, ada hajat muhimmah berdoa di waktu zuhur. Nah, ison mentong godaan naik waktu zuhur, waktu na panas kan. Nah, mata niari sangat panas sehingga melalaikan kita daripada berdoa kepada Allah Ta'ala. Sumbayang mah cukup na sumbayang selalu seike iya. Nah, indah dong doa nabi. Nah, indah asik di suasana naik mendoa. Padahal ijabatud doa, pada saat itu diijabah Allah doa permohonan hamba. Yang ketiga, wa qabulul a'mal. Siapa yang menjaga sholat asarnya, Allah terima amal-amalnya yang lain selain sholat asar, seperti sedekahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, menuntut ilmunya, silaturahimnya. Ini akan diterima Allah bila seseorang itu mampu menjaga sholat asar. Tetapi sebaliknya, bila sholat asar ditinggalkan, maka amal-amal yang lain akan dibatalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habitu amalu, batal amal yang lain gara-gara sebab meninggalkan sholat asar. Sehingga Allah bersumpah wal asri,
demi waktu asar. Nah, sumpah pun Tuhan. Jadi anggona tinggal do asar ni ba sia-sia ma amal ni ba sadari. Ya, inda dong be itarimo Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita salat asar, alhamdulillah amal yang lain akan berterima qabulul a'mal, berterima amal. Yang keempat, mubarakatun fir rizki. Siapa yang menjaga salat maghribnya, Allah berkahi pada rizkinya. Selain salat maghrib kewajiban kepada Allah, jika kita melakukan 3 rakaat salat maghrib, Allah berkahi rizki kita. Sebab waktu yang paling mulia adalah waktu antara maghrib dan isya. Begitu selesai salat maghrib, minta keberkahan rizki kepada Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi rizkina. Ya Allah, berkahilah kami pada rizki kami. Nah, rizki itu tidak harus berbentuk harta, uang, tetapi rizki itu ada kesehatan, berbentuk kenyamanan, berbentuk ketenangan, berbentuk ilmu, itu rizki. Ada manusia itu tidak diberi Allah harta yang banyak, tidak diberi Allah uang yang banyak, tapi diberi Allah ilmu yang banyak. Itu pun rizki. Barik lana fi rizkina. Berkahi itu rizki kami. Berarti berkahi ilmu kami ya Allah. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau lupa akan hafalan-hafalan ilmunya, beliau bersedih. Bertanya kepada gurunya Imam Waqi, bagaimana ini wahai guruku? Tentang hilangnya hafalan-hafalanku. Karena ilmu itu rizki. Kata Imam Syafi'i itu rizkun kabir, rizki yang sangat besar. Syakautu ila waki'in su'a hibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi, wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Sebab ilmu itu cahaya wahai Syafi'i, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang dipenuhi dengan maksiat. Itu so magodawa hafalan mi aso bermaksiat kuno. Nah, adong kesalahanmu, adong dosamu, nasui taubatimu lebih do Allah Ta'ala. Adong najolo carito. Nah, kisah nyata alak kita hafal Quran 30 juz. Nah, beliau hafal Quran 30 juz. Mungkin istiqomah ko niya namang hafalan. Suatu ketika marangkat memang ranto dah ngait ke mangajar. Manaik tubis rupana dongan niya sa bangku di bison ada guru anak gadis. Nah, ben anak gadison tong dongan niya ina poso-poso, salampon na papa-papa sa tertarik, palagi na poso-poso. Salah tingkah mainnya di bisi. Begitu keluar dari bis, Allah cabut, Allah tarik akalnya, hilang seketika akalnya, habis. Indah dong naningon niya sama abe, rintik bayoy, gara-gara dosa. Nah, itu ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang dipenuhi dengan maksiat. Wa nurullahi la yuhda li'asin. Cahaya Allah itu, cahaya ilmu itu tidak akan diberi kepada orang-orang yang maksiat. Jadi yang susah hilala, Ustaz, nda hafal-hafal dabo doa salo semangan. Maafil me. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi berkata, siapa yang membaca kalimat itu setelah selesai makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Oh, ya hapus boltok ni basalon bo. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dan memberikan aku ini rizki daripada sekira-kira tidak aku mampu mencari ini rizki. Nggak mampu Tuhan menjalai gorenganon, menjalai makananon, nejolongkon, nandung uabi sinangkinan. Ndadong daya upayangku, terima kasih atas pemberianmu. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Masya Allah. Maka setiap kali kita makan, pada 3 kali domangan sadari saborngin, 3 kali kita memohon supaya diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu berkat rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa tidak hafal? Karena ada maksiat, lemah.
daya ingat, lemah hati untuk menghafal karena masih ada dosa yang belum kita taubati. Baca, pegang perut kita. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apalagi lah kita karijuna namangan saja. Undangan mangan, pengajian mangan, sampai nentu bagas mangan, makan terus tapi tidak ada syukur kepada Allah. Ulang baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Bonti maduahnai na sesuai hadis na sahih, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Dan jangan hanya alhamdulillah saja. Nah, ulang padu-padu onisi walaupun boleh, tapi jangan memadakan itu saja. Beralihlah ke yang lebih baik, yaitu yang ada disebutkan Nabi mengampuni dosa yang telah lalu. Tidak muku-muku nengapi na api lon. Newaron ini berbeda. Sudah berumur 60 tahun, sudah berumur 70 tahun, doa selesai mangan pindah-pindah pun. Ya Allah. Mailami tentang tu kaum punta. Malu kepada manusia dululah, tidak masalah. Soro semangat na mga bali. Malu kepada anak, malu kepada cucu. Sudah berumur 70, belum hafal doa selesai makan. Malu. Boleh untuk memicu semangat menghafal. Nah, karena fadilahnya besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Nah, siapa yang menyebutkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap yang disebutkan oleh Rasulullah mesti yakin dengan ucapan itu dan akan makbul ucapan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat maghrib, berkah rizki, dan rizki itu tidak selalu berbentuk harta. Yang kelima, wasyafi'un an sahibiha, siapa yang menjaga sholat isya 4 rakaat, maka Allah akan memberi syafaat kepada orang itu. Jadi kalau kita ingin mencari syafaatnya Allah, maka jagalah sholat isya 4 rakaat. Selelah apapun, secapek apapun, seletih apapun, dari mulai pagi sampai malamnya, maka sholat isya jangan sampai kita tinggalkan, supaya kita mendapatkan syafaat langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syafaat itu dari Nabi Muhammad, ada syafaat itu dari Al-Quran, ada syafaat itu dari zikir-zikir yang kita amalkan. Nah, ini syafaat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga, memelihara sholat isya 4 rakaat. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat subuh dari umatmu, maka orang itu terkenal di langit dengan sebutan ya fajir, wahai pendosa. Terkenal di langit, tapi terkenalnya bukan terkenal baik. Orang-orang yang meninggalkan sholat subuh, ya fajir, wahai pendosa. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat zuhur daripada umatmu, wahai Muhammad, terkenal mereka itu di langit dengan sebutan ya khosir, wahai yang merugi. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat asar daripada umatmu, terkenal mereka di langit dengan sebutan ya asi, wahai tukang maksiat. Ini meninggalkan sembahyang asar. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat maghrib daripada umatmu, wahai Muhammad, terkenal namanya di langit dengan sebutan ya kafir, wahai yang kafir. Wah, nauzubillah. Sholat maghrib ditinggalkan, itu sebutan kita di langit ya kafir. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat isya daripada umatmu, wahai Muhammad, terkenal ia di langit dengan sebutan ya mudi' daya'akallah, wahai orang yang sempit, semoga Allah selalu menyempitkan hidupmu dan hatimu. Itu doa malaikat, na'udzubillah. Jangan sampai kita didoakan jelek oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab perilaku kita yang jelek. Nah, sehingga kita mendapatkan doa yang tidak baik daripada malaikat. Itu pelajaran pertama dari ayat hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Adapun pelajaran yang kedua dalam ayat ini adalah wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah salat karena Allah dengan khusyuk.
Jangan engkau kerjakan sholat karena ingin dihormati. Jangan engkau sholat karena ingin dipuji. Jangan engkau sholat karena ingin dimuliakan. Jangan engkau sholat karena ingin dicintai. Tapi sholatlah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Semata-mata diperintahkan oleh Allah. Berarti aku sholat 5 waktu ini adalah karena Allah. Usolli fardhus subuhi rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, dalam usollinya pun sudah mengarahkan kita lillahi ta'ala. Sholat ini karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain. Maka orang-orang yang sholat karena selain Allah, mereka nanti pada hari kiamat akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergilah kepada yang engkau sembah ketika di dunia. Jika engkau sholat karena ingin dipuji, pergilah ke tempat orang-orang yang ingin dipuji. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau dapatkan di sana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestilah bagi kita yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya, laksanakanlah 2 hal sebelum sholat, agar supaya Allah menyempurnakan ibadah sholat kita. Terlebih-lebih apabila kita menjadi imam saat sholat. Kita mengimami jamaah, kita mengimami makmum yang banyak. Nah, ini ucapan yang 2 ini sebelum takbiratul ihram harus ada di dalam hati. Yang pertama ini adalah ilmunya Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, sebelum engkau takbiratul ihram, katakan dalam hati, ya Allah, jangan jadikan sholatku ini sebagai azab bagiku. Ya, sulang jadi siksa sembahyang di baitu, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadikan sholatku ini sebagai azab bagiku. Sebab ada firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu sholat lalai kepada Allah. Maka saya, sebelum kita takbiratul ihram, takbir pertama, ya Allah, jangan jadikan ini azab bagiku. Apalagi terlebih-lebih mengimami orang banyak. Sebab ada hadis Nabi, Rasulullah mengatakan salah satu solat yang tidak diterima oleh Allah, solat yang diimami oleh seorang imam yang tidak disukai oleh makmum. Tidak ada yang suka makmum, tapi karena kepengen di depan, pengennya jadi imam, sedangkan jamaah tidak suka, ini solat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita disukai oleh jamaah, disukai oleh makmum. Tanya, jangan asal masuk ke depan, kone sapaan do rido do mulanga au imam kan. Misalkan 5 alam, 5 kelompok umpamana perdalanan isi di imam na awam ada bo. Ridho nalain itu berterima sholat kita. Tetapi ucapkan, ya Allah, jangan jadikan sholatku ini sebagai azab bagiku. Kemudian yang kedua, katakan dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadikan bacaan-bacaan yang aku baca di saat sholat sebagai kemunafikan dalam diriku. Nah, ulang membenau munafik bacaan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Jangan munafik, ya Allah. Begitu selesai salat ternyata bukan karena Allah. Nah, ini harus kita sebutkan di dalam hati supaya tidak menjadi munafik dalam sholat kita itu. Banyak manusia itu beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi hatinya munafik kepada Allah. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati kita. Nah, sebab ada ucapan-ucapan yang sangat baik di dalam sholat itu, tapi kadang-kadang banyak kita yang tidak sesuai dengan ucapan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Oh, ternyata bohong. Nah, ini munafik. Nah,
Maka kita katakan jangan jadikan bacaan-bacaan yang aku baca saat sholat sebagai kemunafikan dalam diriku. Nah, baru kita Allahu Akbar. Nah, kata Imam Abil Hasan Asyadili, sholatnya akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal mengerjakan rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, dan menjaga dari yang makruh, apalagi yang membatalkan sholat itu. Wa qumu lillahi qanitin. Itulah pelajaran yang kedua daripada ayat ini. Dirikanlah sholat itu, dirikanlah ibadah itu karena Allah, qanitin, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan khusyuk adalah hadir hatinya saat sholat. Yang dikatakan hadir hatinya saat sholat, lisan mengata bismillah, hati juga mengata bismillah. Itu hadir di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, hatinya juga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya juga alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya khusyuk di dalam sholat. Dan khusus ketika mengata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hadirkan di depan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan satu kalimat itu kita hadirkan Nabi Muhammad di hadapan kita. Nah, keselamatan atasmu wahai Muhammad Rasulullah, dan rahmat Allah serta keberkahannya. Dan apabila kita tidak mampu menghadirkan di depan kita Rasulullah, maka hadirkan diri kita seolah-olah di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radon tong menombo ndara ilala ibai ni joloni ba Rasulullah. Entong rai na tandaan. Mimpi pun tak pernah kan. Mungkin cerita-cerita dari hadis Nabi perawakannya seperti ini, akhlaknya seperti ini, tapi kan tak pernah melihat asli nyata bagaimana itu Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana itu kepribadian Nabi. Nabi itu aslina. Bagaimana menghadirkan Rasulullah? Maka carilah cara yang kedua. Hadirkan hati kita ini seolah-olah di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mengata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaso lebih mudahon bagi mereka-mereka yang sudah pernah ziarah, yang sudah pernah umroh, pernah haji, bersyukur lebih mudah karena melihat langsung kubur Nabi seolah-olah mai jolona iba assalamu alayka, masya Allah. Dia sembahyang ni baik. Seolah-olah kita berada di depan kubur Nabi. Itulah makna ihsan yang sesungguhnya. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah hadir Allah di depanmu. Seolah-olah Allah itu ada, engkau lihat. Tetapi jika engkau tidak mampu, fa innahu yaraka, dia selalu melihatmu, dia selalu mengawasimu, dan dia selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Itulah ihsan. Jika kita tidak mampu ihsan seperti itu, ihsankan dulu hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesuatu ibadah itu mesti ada wasilah. Wa bataghu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang menghubungkan engkau dengan Allah Ta'ala. Ima Rasulullah. Nah, bagaimana menghubungkan dengan Rasulullah? Dengan guru kita. Cari guru yang bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dua pelajaran penting di dalam ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan amal ibadah bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita mampu untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada dongnon persapaan setelah mendoa bersama-sama ada hadirin niyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahu al-Fatihah.